Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 12 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ya, Aftok edisi kemarin 11 Desember ada tidak terlalu banyak, ada beberapa saja yang kita bisa bahas di Aftok malam ini. Kita akan bahas nanti sesuai dengan permintaan. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin berikan informasi. Kemarin ada kami sampaikan terkait promo trade vesting sampai dengan malam ini ya, promonya sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi apabila Anda ingin join Bulls Hunter dan juga ingin join peer ataupun peers, bisa memanfaatkan penawaran super trade vesting, silahkan hubungi admin di Telegram maupun di WA. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG turun hampir 1%, tadi sempat turun 1% ya. Seperti yang kami bahas kemarin, setelah mencapai 7.500 target pullback untuk saat ini, ISG berpotensi untuk meretest support di 7.300 yang merupakan resist sebelumnya ya. Ini 3 kali diuji ya, dan kemungkinan ini akan diuji menjadi support terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengujian resist downtrend line dan masuk ke fase wave 5 yang kami perkirakan di awal tahun depan, kuartal 1 2025. Oke, jadi belum perlu kita update, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Nyeftok sebelumnya maupun di stock call. Kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, BBRI turun lagi Pak Yef, bagaimana pandangannya? Apakah ada potensi SII swing ya? Swing atau turun ke target Pak Yef di bawah 4.000 nih Pak, trims Pak Yef. Kita lihat BRI ya, hari ini turun ya. Untuk ke target yang kami sampaikan untuk investasi kemarin ya, pembahasan beberapa kali kemarin, untuk target 3.800 itu sudah kami sampaikan sudah lama ya, sudah beberapa bulan yang lalu, bulan Maret April ya. Bulan Juni BRI sempat turun juga ya, meskipun penurunan tidak mencapai level itu. Memang target ke bawah 4.000 itu kami perkirakan tidak di tahun ini ya. Jadi jika hari ini turun di 4.260 itu masih belum mengarah ke bawah 4.000, dan ya kami masih melihatnya potensinya adalah tahun 2025 ya. Dan untuk potensi swing yang ditanyakan ini menurut saya masih ada ya. Hari ini memang terjadi koreksi, dan ketika BRI swing naik pun ada proses turun-turunnya juga ya. Jadi ini menurut kami selama tidak tembus ke bawah 4.170, BRI masih ada potensi untuk pullback terlebih dahulu sebelum melanjutkan tren turun jangka menengah gitu ya. Jadi untuk potensi swingnya kemungkinan masih berada di misalkan di 4.500, bahkan tidak tertutup kemungkinan ini bisa naik ke atas 4.800. Kemarin sudah kita bahas itu. Hari ini turun, kebetulan memang indeks sudah mencapai target pullback, dan hari ini BRI ikut mengalami koreksi yang juga menyebabkan IHSG turun ya. Jadi BRI ini impactnya tentunya ya cukup besar, tidak diimbangi dengan kenaikan saham-saham yang lain ya. Mana kita lihat grup Adaro ya, AAD dan Adaro yang belakangan ini cukup mengangkat indeks, memang hari ini tidak mengalami kenaikan ya, seperti yang sudah kami bahas juga. Apabila Anda mungkin belum menonton pembahasan terkait Adaro maupun saham AAD ya, Anda bisa masuk ke Telegram kami Yef Advisor. Nanti Anda bisa ketikkan kode saham misalkan Adaro ataupun AAD gitu ya. Anda bisa tonton ulang pembahasannya terkait saham ini ya.
Anda bisa lihat di pembahasan sebelumnya ya, ini gitu ya, semua saham yang pernah kita bahas Anda bisa temukan linknya di Telegram ya, supaya Anda mempermudah dan juga mempersingkat ya, supaya Anda tidak perlu menonton Live Talk. Itu kan durasinya mungkin sekitar 30 menit sampai dengan paling ya hampir 50 menit ada ya. Nah, itu Anda bisa dimudahkan dengan hanya melihat saham-saham yang Anda ingin tonton saja gitu ya. Oke, jadi untuk penurunan BRI yang mana hari ini cukup menyebabkan penurunan juga pada indeks, penurunan ini menurut kami masih penurunan yang wajar dan juga memang masih dalam proses untuk pullback yang terdekat di 4.500, dan kemungkinan ada potensi untuk pullback lanjutan 4.800 dalam proses turun jangka panjang ya, yang mana ya yang sudah kami sering kali sampaikan dan kami tidak perlu ulangi lagi. Nanti dikiranya kita punya kepentingan, dikira nakut-nakutin orang gitu ya, kita hanya menyampaikan apa yang kita lihat ya gitu. Jadi semoga setiap prediksi kami yang mengatakan turun, kita selalu berharap tidak terjadi, karena tidak ada yang mau saham itu turun sebenarnya ya. Saya yakin banyak orang yang akan dirugikan jika BRI turun ya, makanya semoga sejak dulu kita selalu seperti itu ya, kita sampaikan apa adanya, dan kalau misalkan prediksi itu turun, kita selalu berharap prediksi tersebut salah. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum, tolong analisa JPFA untuk sell in strong. Oke. Di harga berapa Pak? Oke. Berarti Anda sudah punya gitu ya. Java ini saat ini sudah cukup tinggi ya kenaikannya. Sudah mencapai 1,6 ya, di 2000 itu adalah target kenaikan jangka pendek. Untuk kalau Anda memang tujuannya adalah untuk swing trade, itu adalah target ya yang bisa dikatakan cukup memungkinkan dalam jangka pendek. Meskipun hari ini sudah ke sana, mungkin dalam jangka pendek masih bisa kembali mengulangi ke level 2000. Sebentar saya cek dulu untuk jangka pendek ya. Itu untuk jangka pendek. Namun untuk jangka menengah ya. Jangka menengah itu kan ya, kita lihat dari sini ada level 2300. Tapi kalau kita lihat dari pertanyaan sell in strong gitu ya, sell in strong itu jangka pendek ya seharusnya gitu ya. Jadi itu di level psikologis 2000 itu sudah masuk krisis psikologis. Izin konsul BCIC Pak Yev, masih ada sisa PTR, apakah bisa lanjut ke TP2? Meskipun ya SG turun ya, masih ada saham yang naik, salah satunya saham seperti Bank Citra Indonesia ini cukup hari ini ya cukup berhasil naik ya. Targetnya ini kemarin kita sempat rekomendasikan ya di private trading room. Bentar, saya juga nggak hafal ya TP2 nya di berapa, itu saya nggak hafal semua saham, nggak hafal, jadi kita perlu cek dulu. Nah, ini masuk ke Stockholm edisi 1 Desember. Nah, kita lihat ya apakah memang saham ini berpotensi. Seharusnya masih ada karena hari ini volumenya cukup signifikan gitu ya. Kalau kita lihat di sini target keduanya ada di 240 dan penutupan hari ini menurut saya memungkinkan saham ini untuk naik ya. Jadi setelah kita rekomendasikan saham ini untungnya tidak naik ya. Jadi saham ini sempat diam, jadi member PTR sangat mudah untuk dapat saham ini ya, di 200 bahkan di bawah 200 pun bisa dapat gitu. Yang kita harapkan seperti itu ya kalau kita rekomendasikan saham untuk swing trade itu ya, dalam beberapa waktu dia tidak langsung naik lah, kalau bisa ya turun dulu sedikit, jangan sampai turun sampai dengan stop loss, tapi turunlah di area-area yang lebih baik supaya nanti potensi upside-nya bisa lebih dari apa yang kita harapkan gitu ya. Kalau kita lihat dari TP2 ini bahkan mungkin saham ini berpotensi lebih tinggi dari TP2-nya ya, karena seperti yang mungkin sudah saya pernah jelaskan bahwa ketika kita mencari saham itu kita memiliki batas minimal dan kita menentukan target price
itu adalah di bawah seharusnya. Gimana sih maksudnya? Misalkan saham ini secara teknikal bisa naik ke angka sekian, kita akan ngambil di bawahnya, tidak di atasnya ataupun di angka tersebut. Supaya apa? Supaya untuk mempermudah kita untuk tercapai targetnya, ya, gitu. Kemudian juga dalam hal investasi pun sama ya, ketika kita mengincar sebuah saham itu di angka sekian gitu ya, itu tidak kita ambil semua gitu, kita ambil sebagian di area yang memungkinkan gitu ya. Itu untuk agar kita juga terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya tidak terlalu bisa tidak berdampak negatif karena kita terlalu greedy. Kita lihat saham ini bisa naik ke sekian, kita akan harus dijual di sana, tidak ya gitu. Jadi kita harus belajar untuk bersyukur. Misalkan targetnya 200 berapa tadi? 240, kemungkinan saham ini bisa lebih ya seharusnya. Kita lihat pakai solidnya. Ini 246. Jadi saya lihat target 240 itu sudah cukup bijak diambil oleh tim private trading room untuk dijadikan target kedua. Oke, gitu ya. Mohon analisa saham Ali apakah masih layak invest untuk jangka menengah atau tidak, dan berapa target entry yang aman. Untuk kami investasi itu tidak ada jangka pendek ataupun menengah ya, adanya adalah jangka panjang. Untuk Ali tentunya dengan CPO yang saat ini naik ya, secara umum CPO semua saham CPO ya harusnya berpotensi ya, memiliki potensi untuk naik. Namun kalau Anda pertanyaan yang ada unsur jangka menengah, kami lebih menyarankan saham ini uptrend terlebih dahulu, karena saham ini belum uptrend ya, harus menunggu konfirmasi uptrend di atas 6.800 baru dikatakan layak lebih tinggi dari harga saat ini ya, karena harus menunggu dia uptrend dulu. Untuk jangka menengah Anda bisa lihat trennya ini cukup baik ya untuk diikuti. Dalam hal tren turun maupun tren naik seharusnya ini bisa untuk kita lihat untuk jangka menengah ya gitu. Jadi level konfirmasinya itu di atas 6.800 barulah kita bisa bicara trend following. Tapi kalau Anda bicara investasi, kita tidak bicara jangka menengah, jangka panjang ya gitu. Mohon maaf komen saya tidak ditampilkan tebang pilih, padahal tidak ada yang perlu di skip, auto unsubscribe channel ini, silahkan ya. Oh, ini dibalas apa nih? Sudah dibahas, silahkan tonton di sini. Tidak perlu ya, Anda mau nonton mau nggak nonton itu adalah hak Anda, dan mau subscribe, mau mengapresiasi kami ataupun tidak itu juga pilihan Anda masing-masing ya. Tidak ada unsur paksaan ataupun unsur untuk kita harus nyuruh-nyuruh Anda berkomentar atau menonton ya. Murni Yeftalk ini ada karena diminta. Kalaupun misalkan ada yang terlewat, saya selalu di akhir selalu bilang minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang terlewat, semoga dapat dimaklumi. Seperti itu ya. Jadi silahkan Anda mau subscribe ataupun tidak subscribe, itu silahkan, tidak ada unsur paksaan untuk itu. Malam baik, mohon bahas TAPG untuk swing. Kita lihat TAPG untuk swing. Kita lihat di sini sekarang ini swingnya sedang swing turun ya, dan swing turunnya ini memang kita lihat dari swing terakhir ya, swing terakhirnya itu kan ini ya, itu di 0,6, berarti ada kemungkinan saham ini akan cenderung ke arah konsolidasi turun. Konsolidasi turun seperti ini, konsolidasi menyempit ya gitu. Nah, kemungkinan Anda bisa menunggu saham ini di support terakhir yaitu di 760. Ini masih nunggu ya, belum bisa kita entry di saham ini untuk swing trade ya, sampai dengan gap support di 735. Di area ini, support area ini mungkin bisa Anda coba lihat dulu, nanti bisa ditanyakan kembali. Kalau Anda mungkin tidak menjadi member kami, Anda bisa tanya di Yeftalk ini secara gratis. Tapi kalau Anda
adalah member private trading room ya, karena swing trade Anda bisa langsung berkonsultasi saja dengan mereka gitu. Maaf ketinggalan untuk brand, silahkan Anda tonton pembahasan kemarin. Mohon analisa saham SRTG untuk swing. Oke, sekarang ini swingnya turun ya untuk Saratoga. Berarti kita harus melihat berapakah target turunnya gitu ya, target koreksi yang jangka pendek tentunya. Nah, oke, kita lihat sekarang ini dia 0,6 nya berada di 2320. Jadi Anda bisa tunggu paling tinggi di 2310 sampai dengan 2170. Tunggu ya, bukan dibeli ya, tunggu di situ. Itu saran saya, jadi Anda mau pakai silahkan, tidak juga nggak apa-apa ya. Malam baik, tolong bahas analisa saham APEX. Oke, kita lihat APEX. Bahas apa ya ini ya? Wah, tidak ada keterangan ya. Bukan, saya nggak mau, bukan ya, tapi di sini di F-Talk ini memang ada aturan harus disampaikan secara spesifik. Nanti saya bahas terkait teknikal jangka pendek, ternyata Anda pengennya investasi. Nanti saya bahasnya investasi, ternyata Anda pengennya trading ya. Jadi bukan karena saya tidak mau ataupun tebang pilih, bukan ya. Tapi kita akan menjawab sesuai dengan apa yang diminta. Yang jelas harus ada pertanyaannya itu yang harus spesifik ya. Karena ini juga sudah malam dan keterbatasan waktu, tidak mungkin kan saya bahas kalau untuk trading begini, kalau untuk investasi begini, tidak seperti itu. Jadi di sini aturannya seperti itu. Jadi mohon dihormati aturan tersebut. Apabila Anda ingin memang berkonsultasi di F-Talk ini, mohon dilengkapi dengan keterangan, mohon dilengkapi dengan penjelasan tujuan Anda itu apa, agar juga kita bukannya mau berpikir negatif, Anda hanya iseng-iseng bertanya, tetapi saya ingin benar-benar menjawab sebaik mungkin, dan saya harapkan jawaban ini benar-benar diharapkan gitu ya, benar-benar akan nantinya menjadi sebuah informasi yang berguna gitu ya, tidak hanya pembahasan-pembahasan yang walaupun pembahasannya singkat, tetapi bukan pembahasan-pembahasan yang hanya sekedar dibahas saja gitu ya. Gitu ya kira-kira. Jadi ini sudah malam, mungkin jawaban saya juga mungkin tidak terlalu sesuai mungkin apa yang Anda minta, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa menjadikan informasi yang ada di F-Talk ini menjadi awalan ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, Anda perlu memprosesnya lagi, perlu melakukan analisa yang lebih mendalam lagi, apalagi terkait investasi. Anda perlu meninjau, perlu melakukan proyeksi beberapa waktu mendatang secara jangka panjang dan secara mendetail ya. Anda perlu memikirkan hal tersebut. Apabila Anda member, apabila Anda memiliki fasilitas konsultasi dengan tim kami di YF Advisor, silahkan Anda pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena jelas jawaban mereka akan jauh lebih akurat daripada jawaban saya di F-Talk ini. Itu saja pesan untuk F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf sekali. Selamat malam dan selamat beristirahat.